Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dira tak terima dengan kabar bahagia mereka. Cantika tengah hamil anak papinya. Ia mulai panik dan kelabakan sendiri, mencari cara agar papinya segera memberikan apa yang ia mau. Tak diam di tempat itu, Andira nekat menemui papinya yang ada di ruang rapat. Pagi itu Samir dan tim lainnya sedang membahas tentang proyek baru yang berhubungan dengan pembuatan film. Ini hal dan pengalaman pertama untuknya mendapat tawaran kerjasama dari salah satu PA cukup tenar di kalangan perfilman. Samir masih awam dan harus mempelajari lebih dulu seluk-beluknya. Jadi, tema yang diambil itu horor klasik, ujarnya, selesai membaca beberapa referensi novel yang akan mereka buatkan film. Iya, Mir. Kamu tahu kan sekarang ini judul-judul film seperti itu nggak akan habis dimakan masa. Ujar lelaki itu, menyimpulkan. Apalagi ini sesuatu yang baru, yang belum pernah ada di sini. Tontonan dengan ide segar, aku yakin ini akan meledak. Segitu antusiasnya lelaki itu menjabarkan apa-apa saja yang sudah disiapkan. Ya tujuannya untuk merayu Samir agar mau menjadi donatur utama di pembuatan film itu. Saya perlu diskusikan lagi dengan yang lain. Ucapnya tak mau gegabah. Karena ini menyangkut uang banyak, yang tidak mau sembrono asal terima. Oke, aku tunggu kabar baiknya ya. Ucap lelaki itu kemudian berpamitan. Tak berapa lama lelaki itu pergi. Andira masuk ke dalam tanpa permisi. Yang ada membuat papinya berjingkat kaget. Astagfirullah Dira, ucap Samir geleng-geleng kepala. Setelah tim keluar dan menyisakan mereka berdua, Dira duduk tepat di hadapannya. Tak seperti yang sudah-sudah jika mereka bertemu, Dira selalu menggebu-gebu, menonjolkan emosinya. Kali ini ia datang jauh lebih tenang dari biasanya. Selamat ya Pi. Sebentar lagi papi bakal punya anak lagi dari perempuan itu, ucapnya, sambil melipat kedua tangannya ke dada. Pandangan mata lurus ke depan, tepat di hadapan papinya. Samir tak menghiraukan ucapannya itu. Menganggap Dira hanya akan mencari keributan dengannya. Dira lihat papi jauh lebih bahagia ya sama Cantika, dibanding sama Dira. Ya, karena Cantika bisa memberikan segalanya ke papi. Tapi asal papi tahu, Cantika nggak sepolos itu. Pi, Dira yakin ada maksud dan tujuannya dia cepet-cepet hamil anak papi. Padahal anaknya masih bayi kan? Andira menjeda kalimatnya sejenak, menunggu respon papinya yang ternyata masih diam. Itu anak Nathan kan? Pi, sambungnya. Kali ini Samir angkat bicara. Dari mana kamu tahu kalau itu anak suamimu? Tanya Samir balik, sedikit pun tidak takut dengan serangan yang dibawa putrinya. Taulah, Pi, aku pernah ketemu Cantika saat ia memeriksakan kandungannya. Dan Dira tanya langsung, dia ngaku itu anak Nathan. Jawabnya jujur. Papi nggak usah polos banget, Pi, dia cuma mau uang papi. Tandasnya berusaha mempengaruhi. Samir beranjak dari tempat duduknya, berjalan sedikit mendekatinya. Awalnya Andira sudah merasa senang, kalau papinya itu mulai kepancing. Samir duduk di pinggiran meja sambil terus memandanginya. Dengan gaya casualnya, kancing kemeja dibiarkan terbuka, dan tangan ditaruh di saku celana. Ia berkata dengan sangat santai. Papi seneng punya anak lagi dari Cantika, malah seneng banget. Dira, urusan Cantika matre atau cuma pengen uang papi, itu nggak masalah. Sudah sewajarnya dia menerima itu dari papi atas apa yang ia lakukan. Mengandung dan melahirkan anak papi ke dunia ini itu adalah anugerah berharga untuk papi dibandingkan harta yang papi miliki. Ucapnya, masuk ke ulu hatinya. Kalaupun dia menuntut hak, sudah pasti papi akan kasih. Gak masalah untuk papi. Sambungnya lagi, Dira mendadak beku. Satu kalimat tak keluar dari mulutnya. Semua wanita itu matre. Gak ada yang gak matre. Cuma wanita bodoh yang menyerahkan harga dirinya untuk pecundang gak berguna. Jangankan menghidupi istri, menghidupi dirinya sendiri aja susah. Balasnya, kali ini Andira membalas. Tapi nyindir Dira. Iya, ucap wanita itu setengah membentak. Dira datang ke sini baik-baik.
bilang ke papi juga baik-baik. Tapi apa? Napasnya memburu, dadanya naik turun. Tapi apa yang Dira terima? Sindiran dari papi itu. Mau sampai kapan kamu memusuhi papi seperti ini? Dira, ujar Samir suaranya melemah. Terima keadaan dan damailah dengan keadaan. Dira, sadar dan lakukan hukuman papi dengan baik. Setidaknya bisa merubah sikap kamu yang arogan ini. Enggak bosan kamu hidup seperti ini? Samir memandangnya penuh arti. Papi kasihan lihat kamu yang sekarang masih aja bertahan dengan pecundang seperti Nathan. Sesaat mereka diam, Andira tahu kalau sebenarnya papinya itu masih peduli dengannya. Hanya saja mungkin Samir membenci suaminya, sehingga dia ikut-ikutan jadi korban. Sekarang ngomong, mau apa kamu temui papi? Ujar Samir. Andira merasa dapai angin segar. Andira mau bagian harta dari papi. Andira nggak mau dong, harta papi dikuasai Dams istri papi itu. Ucapnya enteng, dan hanya dijawab tawa dari Samir. Kok papi malah ketawa sih? Kamu itu lucu. Papi masih sigel buger gini minta warisan. Belajar dulu jadi orang baik, baru pikirin yang lain. Jawab Samir berlalu, memilih pergi tak menanggapi renyekan anaknya. Papi, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sebagian para karyawan sudah meninggalkan tempat kerjanya. Sore itu Andira sedang sibuk memasukkan barang-barang miliknya, lalu memesan ojol untuk mengantarnya pulang. Saat akan keluar kantor, ia melihat suaminya sudah berada di atas ojek online dan mulai meninggalkan tempat itu. Itu kan Nathan, bukannya dia bilang mau lembur ya? Gumamnya, mulai punya perasaan tak enak dalam hatinya. Saat itu juga ojek yang ia pesan datang. Gegas ia naik dan menyusul kemana Nathan pergi. Membuntutinya dari belakang. Jangan sampai kehilangan jejak ya. Baik, Bu. Hampir 20 menitan mereka berada di jalanan. Tak berapa lama ojek yang ditumpangi Nathan turun di sebuah penginapan mewah. Nathan turun dan tampak menghubungi seseorang. Ini ya, makasih. Ucap Andira memberikan ongkos ojeknya pada tukang ojeknya tadi. Ia bersembunyi di balik gapura besar, tak jauh dari suaminya berdiri. Ngapain dia kesini? Nathan. Ia bergumam dalam hati. Fokus memandang ke arah suaminya yang tengah sibuk dengan gadgetnya. Tak berapa lama berselang, seorang wanita seumuran dengan papinya datang menghampiri. Mereka melakukan ciuman sebelum pada akhirnya masuk ke penginapan itu bersama-sama. Siapa wanita itu? Kenapa mereka mesra sekali? Apa mungkin Nathan selingkuhi aku? Gumamnya terus bertanya. Ia masih bisa membuntuti kemana suaminya pergi dan wanita itu. Di kamar 205, mereka berhenti. Tak berapa lama berselang, keduanya masuk ke dalam. Tak sabar dengan apa yang ia rasakan. Bergejolak dalam hati, Andira mendobrak pintu kamar itu sebelum mereka menguncinya. Keduanya menoleh. Panik. Apa yang kalian lakukan di sini?